Selamat datang di Jurnal Lembu. Sebelum lepas landas, kami persilakan kepada Anda untuk menegakkan sandaran kursi, merapikan barang di hadapan Anda, mengencangkan sabuk pengaman, dan membuka penutup jendela. Atas nama Kapten Lembu Tambun dan anggota tim yang bertugas mengucapkan selamat menikmati penerbangan ini dan terima kasih atas pilihan Anda untuk terbang bersama kami. Jangan lupa di-follow ya. Podcast pagi ini gue persembahkan untuk Mbak gue. Thank you udah mau sharing kemarin dengan gue, dan juga dipersembahkan pula buat para rekan-rekan pembantu lainnya, pembantu rumah tangga yang perlu gue salut kerja keras kalian bersama tuan rumahnya, membantu di rumah dengan mungkin ada yang kerjanya berat, mungkin ada yang kerjanya ringan. Tapi gue mendoakan supaya sukses selalu, dan jangan lupa kalau lagi sempat dengar podcast ini, memang lagi dengar, jangan lupa untuk nabung. Oke, gue mau sharing kemarin gue lagi ngobrol sama mbak gue. Memang dia di rumah itu statusnya adalah pembantu ya. Tapi ingat, pembantu itu bukan konotasinya babu ya. Nah, ada nih kadang-kadang nyebelin kalau orang-orang yang punya pembantu rumah tangga ya. Kan ada ibu rumah tangga ya, kepala rumah tangga, ada pembantu rumah tangga ya. Pembantu rumah tangga itu membantu dari ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga. Tapi kadang-kadang yang diplesetin adalah jadi seakan-akan jadi babu, jadi tugas tuh dikasih semua gitu. Ya, jadi jangan sampai salah kaprah ya. Oke, kita kembali ke kasus. Ya, mbak gua ini walaupun dia cuman gelarnya pembantu, tapi dia hebat dalam keuangan menurut gua. Karena dia selain di situ dia juga punya ada usaha, lalu ada dia juga punya dia usaha minjemin duit, usaha dia di tempat lain juga gitu. Pokoknya luar biasa lah ibu ini ya, gue salut. Pasti juga dengan kerja kerasnya dia pasti akhirnya punya uang juga kan. Nah gitu, punya tabungan lah paling enggak. Nah gue tanya, mbak nyiapin tabungan? Iya gitu, buat anak mbak juga di kampung. Iya kan, anaknya soalnya di kampung, jadi ditinggal di sana. Terus kemudian habis itu, nah pas gue tanya begitu, anak tuh tahu nggak mbak kalau mbak tuh punya tabungan buat dia? Gini loh paribasa nih. Waduh, kalau udah kayak gitu tahu kan asal dari mana tuh ya. Jadi dia bilang sebenarnya kalau setiap bulan itu saya ngeluarinnya kurang lebih untuk ngidupin aja ya, untuk ngidupin diri sendiri karena anak ini di kampung ya, sekitar 500 ribuan lah gitu ya, 500 ribuan. Berarti saya juga harus nabung kurang lebih setiap bulan itu buat anak saya 500 ribuan juga. Dan harus bagaimanapun juga saya harus berusaha sebagai ibu, harus nabungin buat dia. Lalu nanti kalau nanti dia udah mulai besar, itu nanti udah mulai mau nikah atau nanti udah punya istri, nah ini jadi bekal buat dia tabungannya. Jadi saya nggak pernah ganggu. Gila, mentalnya luar biasa banget gitu, sampai niatin kayak gitu, nabungin buat anak gitu. Terus nah karena itu tabungan buat anak, mbak sendiri juga nabungin gak buat diri sendiri ya, maksudnya buat dana daruratnya, nyiapin ya. Ini walaupun statusnya pembantu, ngerti dia dana darurat tuh apa begitu. Jadi jangan ngeremehin ya gitu kalau soal keuangan dia gitu. Oh iya, nanti kalau misalnya anakku udah, walaupun itu dananya buat anakku ya, kalau ada apa-apa nanti itu. Terus kemudian aku juga punya dana, aku juga harus bisa ngidupin ngidupin diriku sendiri, jangan sampai bebanin anak gitu.
Itu duit tabungan anak itu nanti saya nggak pernah kasih tahu sampai sekarang gitu. Bahkan mungkin nanti kalau dia udah kerja ya, enggak, kalau terus kemudian udah punya gaji, saya mungkin belum kasih tahu dia dulu gitu. Tidak akan kasih tahu dia selama sampai titik tertentu di mana saya akhirnya kasih tahu untuk dia gitu. Wih, aduh, salut banget nih kayak begini ya. Jadi inget penelitian gue sendiri ya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ingat jadi penelitian gue sendiri. Judulnya tuh kalau di sini punya gue tuh penelitian ini di kampus BINUS ya, Pancasila sebagai paradigma dalam membangun gaya hidup menabung generasi muda ya, studi kasus pada mahasiswa BINUS ya, Pancasila sebagai paradigma dalam membangun gaya hidup ya. Karena dipikir-pikir, karena Pancasila sila ke-1 ya, ketuhanan yang Maha Esa ya, keyakinan pada yang di atas gitu ya. Semakin yakin orang pada pada sesuatu, pada Tuhan yang Maha Esa, itu menggambarkan juga keyakinan kesiapan gitu ya, kesiapan untuk ngelihat masa depan gitu dalam hal keuangan. Nah, jadi punya pola pikir yang luar biasa gitu. Jadi speechless lah gue. Gimana ya, gue bikin podcast ini sebenarnya mau ceritain itu gitu. Luar biasa banget mbak gue ini. Jadi sebenarnya situasi yang mbak gue yang buat ini ya, ini menggambarkan bahwa jangan sampai nanti pada saat tua, jadi anak punya dana, jadi orang tua nyiapin dana buat anaknya, tapi orang tua juga nyiapin dana darurat buat dirinya sendiri. Jadi tidak menciptakan belajar. Mbak gue tuh udah satu langkah yang luar biasa, belajar untuk tidak menciptakan generasi sandwich. Generasi sandwich tahu ya? Jadi generasi sandwich itu banyak banget. Kalau orang tua itu ketika dia udah nyekolahin anaknya segala macem, terus kemudian punya pemikiran yang yang memang dia tanam pada dirinya, nanti kalau masa tua gue bergantung sama anak gue aja gitu. Jadi nggak ada mikir bahwa dia harus nabungin, karena kan dia hanya berfokus pada bagaimana cara besarin anak, bagaimana cara harus nabung iniin anak, biayain anak sekolahnya segala macem ya, udah gitu. Tapi pada masa tua nggak dipikir untuk dirinya sendiri tentang dana darurat segala macam. Akhirnya menciptakan generasi sandwich, generasi di mana seorang anak akhirnya harus membiayai orang tua mereka dan anak-anak mereka gitu ya. Jadi ceritanya gue punya anak ya, jadi gue harus mikirin dulu biayanya, dan juga gue terbeban dengan orang tua gue yang harus kalau ada sakit ada apa gue harus ngerawat juga gitu. Memang penting juga untuk ngerawat orang tua kita, benar gitu. Tapi kalau orang ternyata tuh nggak cukup juga. Generasi sandwich tuh sangat membahayakan buat pribadi gue nih ceritanya ya gitu. Karena gue harus mikirin biaya anak yang sekolahnya yang makin tinggi juga akan gede. Terus di sisi lain orang tua yang udah makin tua juga biayanya juga untuk ngurusnya juga bukan murah, jadi gede karena ada inflasi. So pelajaran dari mbak gue ini apa? Kalau memang bisa nabung dan berinvestasilah sejak sekarang. Jangan sampai lupa juga membuat dana darurat untuk pribadi Anda sendiri. Kedua, kita belajar untuk menghindari namanya generasi sandwich. Oke, gitu dulu deh, gue mau masuk kantor dulu. Thank you buat pagi ini. Terima kasih untuk kesetiaannya dengerin podcast gue, dan sampai jumpa di podcast gue berikutnya. Salam dari gue, Lembu Tambun, hanya di Jurnal Lembu. Bye bye.